Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenal kebenaran sejati. Ya, siapakah kebenaran sejati itu? Kenapa kita harus mengenal kebenaran sejati itu? Ya, kita baca di dalam Filipi 3 ayat 7, di situ dikatakan, tetapi apa yang dahulu, nih Rasul Paulus berkata ya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, kebenaran sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita berkata di mana letak kebenaran sejati? Ya, banyak orang mencari kebenaran. Ya. Bisa juga orang berkata kebenaran itu di mana? Kebenaran itu seperti apa? Ya. Pada pagi hari ini coba kita akan melihat di mana kita memperoleh kebenaran sejati. Ya, kebenaran sejati artinya kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Kebenaran yang sesungguhnya, ya, kalau kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus, hanya ada di dalam Kristus. Ya. Tetapi apa yang dahulu, nih Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kenapa Paulus berkata bahwa segala sesuatu, ya, masa lalunya yang penuh dengan, ya, secara dunia itu luar biasa. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, coba kita lihat ya apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Coba kita lihat di dalam Filipi 3. Kita coba mulai dari ayat keempat, 4b. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, ya, hal-hal duniawi, lahiriah, aku lebih lagi, ya. Artinya Rasul Paulus bisa menyombongkan dirinya, ya, secara lahiriah, ya. Dikatakan di ayat 5, dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Israel asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi Rasul Paulus ini adalah orang-orang sebelum dia bertobat, sebelum menerima Kristus, dia adalah orang yang hebat, ya. Dia adalah ahli-ahli Taurat. Kalau kita kembali melihat, ya, orang-orang yang dipandang pada saat itu dalam kalangan Israel adalah orang-orang yang pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, dan dia adalah, atau Rasul Paulus adalah bagian daripada itu. Ya, dia bisa saja menyombongkan dirinya, menganggap dia hebat secara lahiriah. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Artinya dia bisa menyombongkan diri bahwa, ya, secara lahiriahnya aku orang yang hebat. Tapi dikatakan di ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya. Setelah dia mengalami pengenalan, berjumpa secara langsung dengan Tuhan Yesus ketika dia mau pergi menganiaya, ya, mau pergi membunuh orang-orang Kristen pada saat itu, dia berjumpa dengan Yesus. Dan di dalam penglihatannya itu Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Dari sana kalau kita lihat bagaimana Paulus mengalami pertobatan 180 derajat. Ya, hal-hal yang dahulu yang harusnya dia secara lahir, ya, dia bisa sombongkan, tapi dia berkata semua itu kuanggap rugi karena aku mengenal Kristus. Jadi kalau kita bicara tentang kebenaran sejati, kebenaran yang sesungguhnya, tidak ada di dalam siapapun, tidak ada kebenaran sejati di bawah kolong langit ini selain hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi bersyukurlah kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, makanya dikatakan kalau kita baca di ayat yang lain, coba kita lihat di Yohanes 14 ayat 6, di situ Yesus berkata,
Kata Yesus kepadanya, kepada murid-muridnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi orang yang akan diselamatkan, orang yang akan sampai kepada Bapa atau orang yang akan sampai kepada surga harus melalui kebenaran sejati itu. Harus mengalami kebenaran sejati, harus mengalami kebenaran yang sesungguhnya, harus hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Dan siapakah kebenaran yang sesungguhnya? Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan." Ya, kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui kebenaran sejati." Itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu secara lahiriah, secara dunia, kau anggap suatu kehebatan, tapi setelah saya berjumpa dengan Kristus, ya. Setelah Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus, kehebatan secara lahiriah itu dianggap rugi, dianggap sampah, karena tidak ada artinya dibanding dengan perjumpaannya secara pribadi dengan kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bahkan dikatakan di ayat 8, "Malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus." Jadi orang yang sudah mengalami pengenalan akan Yesus Kristus harusnya hidupnya mengalami perubahan 180 derajat seperti Rasul Paulus yang secara lahiriah ya dianggap tidak ada gunanya, tidak bisa dibandingkan dengan pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Bersyukurlah orang-orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia, karena lebih mulia daripada semuanya. Ya, apa yang dialami oleh Rasul Paulus, dia adalah orang pintar, dia adalah masuk dalam golongan ahli-ahli Taurat, ya. Dan banyak hal yang secara lahiriah harusnya dia bisa sombongkan, bahkan dia bisa pergi membunuh atau memberantas ya orang-orang percaya pada saat itu. Dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, dia punya kedekatan dengan orang pengambil atau penguasa. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, dikatakan semua itu kuanggap sampah, semua tidak ada artinya, karena pengenalan kepada Yesus Kristus lebih mulia daripada semuanya. Ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi pertanyaan yang perlu kita renungkan, ya, mungkin secara duniawi tidak ada kekurangan dalam kehidupan Rasul Paulus. Ya, mungkin semua tercukupi. Ya. Kepintaran, kekuatan, mungkin kedekatan dengan penguasa. Ya, pada saat itu dia punya semua. Ya, tidak ada yang kurang secara lahiriah. Tapi dia katakan semua kuanggap sampah, semua kuanggap tidak ada artinya. Malah saya rugi kalau saya tidak mengenal Kristus. Ya. Kenapa Paulus berkata seperti itu? Karena dia tahu persis, ya, setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, dia tahu benar bahwa Yesus adalah kebenaran sejati. Tidak ada kebenaran yang lain di bawah kolong langit ini yang bisa membawa orang sampai kepada keselamatan, yang bisa membawa orang sampai kepada kebenaran atau sampai kepada Bapa. Ya, seperti kita baca dalam Yohanes 14 ayat 6. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Ya. Oleh karena itu dikatakan Paulus melepaskan, ya, aku telah melepaskan semuanya itu, semua yang dibanggakan secara lahiriah dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita,
Mari kita belajar berkata seperti Paulus bahwa semua kuanggap sampah. Bukan berarti kita tidak butuhkan hal-hal dunia ini. Kita masih butuh makan, kita masih butuh. Selagi kaki masih menginjak tanah, kita butuhkan semua. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah pengenalan kepada Kristus. Kalau kita lihat hidup manusia, ya hidup kita kan tidak hanya selesai ketika kita mati, ketika kita menghembuskan nyawa kita yang terakhir, tapi ada kehidupan selanjutnya. Ya, saya kira semua kalau kita adalah orang Kristen, kita percaya bahwa hidup ini tidak selesai ketika kita mati, tapi ada hidup selanjutnya. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian pada saat manusia dibentuk, ya, dibentuk oleh Tuhan, dikatakan tidak bernyawa, masih seperti patung. Setelah dihembuskan, setelah Tuhan menghembuskan nafasnya kepada manusia yang dibuatnya, itu baru bisa berhidup, baru menjadi ya makhluk hidup. Jadi nyawa yang Tuhan berikan itu akan diambil kembali. Ya. Ya, kita percaya bahwa di dalam diri kita tidak hanya manusia secara jasmani, tapi ada manusia rohani kita. Kita terdiri dari manusia jasmani dan manusia rohani. Banyak orang yang sibuk mempercantik manusia jasmani. Ya. Manusia jasmani akan selesai dikubur, tapi manusia rohani ini akan berlanjut dan bahkan masuk dalam kekekalan, entah itu kekekalan dalam surga atau kekekalan di dalam neraka. Ya, pilihannya hanya dua. Makanya ya, hidup kita selanjutnya tergantung dari berapa lama kita ada di dunia ini dan apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Apakah hidup kita hanya untuk menyenangkan manusia jasmani atau bagaimana kita menabung bekal untuk manusia rohani kita? Ya, supaya ketika suatu kelak Tuhan memanggil kita, ya kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Engkau sudah percaya Yesus Kristus, pertahankan Yesus Kristus. Jangan engkau pernah tinggalkan Yesus Kristus. Karena engkau sudah ada di dalam jalan yang benar. Apapun masalahnya, apapun tantangan yang kita hadapi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena Yesuslah yang bisa membawa kita sampai kepada hidup yang kekal, sampai kepada keselamatan. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu kuanggap penting, apa yang dahulu kuanggap menguntungkan bagiku, keuntungan bagiku, setelah saya mengenal Kristus, semua kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah. Sesuatu yang tidak berarti, karena Yesus lebih berarti daripada segalanya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, jika saudara saat ini percaya kepada Kristus, jangan pernah tinggalkan Kristus apapun masalah yang saudara hadapi. Karena ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, selalu ada jalan yang Tuhan tunjukkan, jalan keluar yang Tuhan berikan. Tidak ada kamusnya orang yang hidup di dalam Kristus yang sungguh-sungguh telah memiliki kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada kamus jalan buntu di sana. Selalu ada jalan keluarnya. Ya, apapun masalah yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya. Banyak contoh-contoh Alkitab kalau kita lihat ketika Rasul Paulus dan teman-temannya di penjara, mereka hanya memuji Tuhan, ya, tengah malam memuji Tuhan dan mereka terlepas. Ada malaikat yang melepaskan mereka. Apakah hal itu tidak bisa terjadi? Bisa saja terjadi. Kita dibelenggu masalah, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, serahkan setiap masalah kita kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus, dan kita akan keluar. Saudara dan saya akan keluar dari setiap persoalan, setiap masalah yang saudara hadapi. Tapi percayakan sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Mulai bangun hubungan kita dengan Tuhan. Mulai punya jam-jam doa, mulai punya penyembahan kepada Tuhan, ya, mulai beribadah, aktif kegiatan-kegiatan kerohanian, itu akan membentuk, membangun,
manusia rohani kita, sehingga ketika kita menghadapi suatu tantangan dalam hidup ini, kita bisa melihat Kristus. Bukan masalah yang besar yang akan menghambat kita sehingga kita tidak melihat lagi kemahakuasaan daripada Yesus Kristus sebagai kebenaran yang sejati itu. Mendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan satu pujian lagi dari anak-anak SMK Paulus. Saya persilakan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti saya sampaikan tadi, walaupun dalam masalah yang kita hadapi, tetaplah berserah kepada Tuhan Yesus. Kau mau cinta Yesus selamanya. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan Yesus. Nah, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita yang mungkin sudah sejak lahir kita menjadi orang Kristen, percaya kepada Kristus, atau kita baru menjadi orang Kristen, kita menjadi pengikut Kristus, apa yang harus kita kerjakan? Mungkin tidak se-ekstrim yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Coba kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11, di situ dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau kita menjadi orang yang sudah hidup di dalam Kristus, harusnya yang menjadi kehendak kita, yang menjadi keinginan kita adalah bagaimana kita terus mengenal Dia, terus mengenal Yesus, terus mengenal kuasa kebangkitannya. Jadi ketika kita mengenal Yesus, siapa Dia sesungguhnya, harusnya hidup kita hidup yang berkemenangan, hidup yang tidak dikuasai lagi dengan masalah-masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan di dalam Kristus. Kita lihat Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, hidupnya luar biasa dipakai. Bahkan kalau kita lihat catatan perjalanannya di dalam perjanjian baru, begitu luar biasa pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ada perubahan hidup. Kalau dulu Rasul Paulus sebelum mengenal Kristus, namanya Saulus, orientasinya lahiriah, duniawi. Walaupun dia seorang yang dikatakan masuk dalam golongan ahli Taurat, tapi kecenderungan dia bukanlah untuk Tuhan, tapi bagaimana membela kelompoknya, bagaimana mementingkan dirinya, bagaimana. Tapi setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, perubahan total terjadi di dalam hidupnya, dan dia tidak takut lagi menyampaikan siapa Yesus sesungguhnya, karena Roh Allah ada di dalam dia, menguasai dia. Bahkan di dalam perjalanannya dia tidak pernah takut untuk memberitakan siapa Yesus. Dan banyak kisah-kisah yang kita bisa di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Jadi dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Nah, ini poin pentingnya. Bagaimana kita yang sudah hidup di dalam Kristus serupa dengan Kristus, serupa dengan sifat-sifat Kristus, karakter Kristus, mengasihi, dia tidak tahan melihat orang yang mengalami penderitaan baik secara jasmani, secara rohani. Bagaimana sifat-sifat Kristus ketika melihat orang yang kelaparan, memberi makan, melihat orang buta, menyembuhkan, melihat orang sakit disembuhkan, melihat orang kerasukan, roh jahat disembuhkan. Yesus datang untuk memulihkan tidak hanya manusia tetapi dunia. Yesus datang, lahir, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dengan tujuan mendamaikan manusia dengan Allah yang terputus hubungannya karena pelanggaran atau pemberontakannya di Taman Eden.
kemudian mendamaikan manusia dengan sesamanya, mendamaikan manusia dengan lingkungan hidup, mendamaikan kita semua. Ya, sehingga kita bisa berkata bahwa kita ada karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan orang yang sudah hidup di dalam Kristus adalah orang yang melupakan masa lalu dan mengejar panggilan sorga. Nah, ini yang dikatakan Rasul Paulus ya di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini gambaran kerendahan hati ya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi Rasul Paulus melupakan apa yang menjadi kebanggaan sejarah lahiriah. Dia tinggalkan semua itu. Walaupun dulunya mungkin dia terpandang di antara orang-orang Israel, tapi dia tinggalkan semua itu setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Yang ada adalah kerendahan hati, bagaimana dia mengejar apa yang Tuhan taruh di dalam panggilan hidupnya, ya, untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan bahwa manusia telah didamaikan dengan Allah, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus dan disampaikan ke sana. Sehingga dikatakan masa lalunya itu adalah dianggap sampah, tidak berarti. Ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sering terperangkap dengan masa lalu kita? Sering kita dihantui dengan masa lalu kita? Ya. Tinggalkanlah masa lalu itu dan mari mulai memandang ke depan. Ya, berjalan bersama Kristus, pandang masa depan seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Ya, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Tujuan Rasul Paulus bagaimana? Dia tujuannya satu, bagaimana memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Ini menyangkut manusia ya setelah kita meninggalkan dunia ini, ya, manusia rohani kita. Ya. Kalau kita mau mati, hendak kemana kita? Ya. Ini menjadi pertanyaan. Nah, siapa yang tahu hidup ini kan? Kadang orang sehat-sehat tiba-tiba kita dengar sudah tidak ada. Ya. Tapi pertanyaannya, setelah kita mati kemana lanjutannya? Apakah selesai di kuburan atau ada lanjutannya lagi? Ya, kalau kita imani, kita sebagai orang yang percaya di dalam Kristus, kita imani bahwa kehidupan tidak hanya selesai ketika kita mati secara fisik, tapi ada kehidupan selanjutnya. Nah, inilah yang dikejar oleh Rasul Paulus. Dia katakan, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah melalui Yesus Kristus. Bahwa kebenaran itu, kebenaran sejati itu hanya melalui Yesus Kristus. Bahwa panggilan surgawi itu hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Ya. Kalau kita mau masuk surga, ya jalannya ya lewat Yesus Kristus. Panggilan surgawi dari Allah. Makanya banggalah menjadi pengikut Kristus. Bukan bangga jadi orang Kristen, tapi bangga menjadi murid Kristus. Murid artinya ya sifat-sifat kita, kelakuan kita ya sama dengan gurunya gitu kan. Siapa guru kita? Ya Yesus Kristus. Ya, marilah kita berlari pada tujuan. Ya, jangan kita hanya sibuk dengan manusia lahiriah kita, tapi marilah kita mulai membenahi kerohanian kita. Mari kita berlari kepada tujuan supaya kita memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kita sudah ada dalam Yesus Kristus. Mari kita berlari. Ya, jangan santai, tapi berlari karena kita tidak tahu kapan waktunya. Ya, seperti lagu ciptaan siapa itu ya? Ya, andai ku tahu kapan tiba ajalku. Nah, itu tidak ada yang tahu kapan tiba. Yang katakan seperti pencuri yang datang. Ya, mungkin kita masih bicara dengan orang 5 menit yang lalu, ya. Tapi setelah itu kita dengar kabar dia sudah tidak ada. Ya.
marilah kita mempercantik manusia rohani kita, sehingga kapanpun waktunya itu tiba, ya, kita akan mendapat hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya tidak tahu sudah berapa lama kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, ataupun mungkin ada yang mendengar siaran ini pada saat ini yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Bukalah hatimu, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, sehingga engkau akan mengalami perubahan-perubahan dalam hidupmu. Ya, hidupmu tidak hanya selesai di dunia ini. Hidup kita tidak selesai di dunia ini, tapi hidup kita ada kelanjutannya. Makanya Rasul Paulus katakan, setelah dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, semua hal-hal lahiriah dianggap sampah, dianggap suatu kerugian, karena dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Doa dan harapan saya, setiap pendengar Radio Citra Kasih mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus setiap saat dalam hidup saudara, sehingga yang ada dalam benak kita, bagaimana kita mengejar hadiah, yaitu panggilan sorgawi, sehingga suatu kelak, ya, kita tidak binasa, karena kita sudah hidup di dalam kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat satu ayat lagi di dalam Yohanes 1 ayat 1, 3-14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi yang bisa membawa kita sampai kepada keselamatan yang sesungguhnya, ya, adalah Allah sendiri, ya, Allah sendiri. Yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka adalah Allah sendiri. Siapa itu Allah? Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Firman dengan Allah adalah satu. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Dia adalah suatu pribadi yang maha kuasa. Dia yang mengendalikan semua, ya, Dia yang menjadikan semua. Tidak ada satu pun yang telah jadi tanpa Allah dan firman itu. Jadi siapakah firman itu? Dikatakan di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya melalui atau sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang telah menjadi manusia? Adalah Yesus, ya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, supaya mungkin ada yang bertanya, masa Allah bisa jadi manusia? Ya, bagaimana mungkin kita bisa berjumpa dengan Allah yang mahal dahsyat, mahal luar biasa? Kita akan mati kalau kita berjumpa langsung dengan Allah. Tapi Dia masuk dalam dunia manusia. Ya, Allah itu bisa segala-galanya. Allah bisa jadi manusia, ya bisa, karena Dia Allah. Kalau Dia tidak bisa jadi manusia, dia bukan Allah. Tapi karena Dia ada Allah, Dia bisa membuat dirinya menjadi apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah menjadi manusia supaya Allah tahu apa yang menjadi permasalahan, problem manusia, supaya bisa diselesaikan. Ya, jadi Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia dengan tujuan untuk memperdamaikan saudara dan saya, atau siapapun, memperdamaikan seluruh, menanggung seluruh isi dunia ini, dosa-dosa dunia ini, dan supaya kita berdamai dengan Allah Bapa, yang kita akan memperoleh hidup yang sesungguhnya. Makanya Rasul Paulus katakan, setelah saya mengalami perjumpaan dengan Kristus, segala sesuatu kuanggap rugi, segala sesuatu kuanggap rugi, atau sampah. Masalah-masalah lahiriah adalah sampah, tapi yang terutama dalam hidupku adalah Kristus Yesus, karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada surga, pada Bapa, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Kejarlah kebenaran yang sejati itu. Minta sama Tuhan
biarlah kita tetap ada di dalam Kristus. Jangan pernah tinggalkan Yesus.